Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang menulis tes deskripsi dengan menggunakan kalimat sederhana pada fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teks deskripsi. Nah, anak-anak di sini sudah mengetahui apa itu teks deskripsi? Baik, Ibu akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Menurut Servina Jamal Syamsuddha M. Taufik 2018 menyebutkan bahwasannya teks deskripsi merupakan suatu teks yang mana menjelaskan tentang suatu objek yang bisa berupa benda, orang, tempat, kejadian, dan banyak lagi lainnya, dan digambarkan atau dijelaskan berdasarkan dengan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama ada teks deskripsi subjektif. Maksudnya, teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis teks deskripsi tersebut. Lalu yang kedua ada teks deskripsi spasial. Nah, teks ini yang hanya menggambarkan objek berupa tempat, benda, dan ruang. Yang ketiga ada teks deskripsi objektif, yaitu teks deskripsi dengan penggambaran objek sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanda tanpa adanya tambahan opini penulis. Kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang spesifik. Nah, teks deskripsi menggunakan kata-kata yang spesifik dan detail untuk menggambarkan objek atau tempat yang dideskripsi, sehingga nantinya para pembaca akan lebih mudah di dalam memahami isi dari teks deskripsi yang penulis buat. Lalu yang kedua, menggunakan suatu sintaks yang jelas. Nah, teks deskripsi menggunakan sintaks yang jelas dan mudah dipahami agar pembaca dapat dengan mudah memahami gambaran yang diberikan. Lalu yang ketiga, menggunakan deskripsi visual. Nah, teks deskripsi sering menggunakan deskripsi visual seperti warna, bentuk, ukuran, dan detail lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan objek yang dijelaskan tersebut. Lalu yang keempat, menggunakan kata-kata yang imajinatif. Nah, teks deskripsi sering menggunakan kata-kata yang imajinatif dan kreatif untuk dapat menggambarkan suatu objek atau tempat yang dideskripsi. Lalu yang kelima, menggunakan struktur yang logis. Teks deskripsi biasanya memiliki struktur yang logis dan sistematis untuk memudahkan pembaca memahami gambaran yang diberikan, serta supaya para pembaca tidak akan kebingungan terkait dengan teks yang kita tuliskan tersebut. Lalu yang keenam, menggunakan detail yang akurat. Teks deskripsi biasanya menggunakan detail yang akurat dan tepat untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat. Lalu yang selanjutnya, menggunakan gaya bahasa yang formal. Teks deskripsi biasanya menggunakan gaya bahasa yang formal dan profesional untuk memudahkan pembaca memahami gambaran yang diberikan. Lalu yang selanjutnya, menggunakan kata-kata yang teknis. Teks deskripsi sering menggunakan kata-kata yang teknis dan spesifik untuk menggambarkan objek atau tempat yang dideskripsikan. Lalu menggunakan deskripsi yang lengkap. Teks deskripsi biasanya memberikan deskripsi yang lengkap dan komprehensif tentang objek atau tempat yang dideskripsi. Yang terakhir, menggunakan gaya bahasa yang menarik. Nah, teks deskripsi biasanya menggunakan gaya bahasa yang menarik dan menghibur untuk memudahkan pembaca memahami gambaran yang diberikan.
selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Isadarus 2017 dalam Justika Munirah Rosdiana 2022 menyebutkan struktur teks deskripsi ini terdiri dari yang pertama, ada identitas atau gambaran umum, yang mana pada bagian ini kita akan menjelaskan suatu gambaran umum seperti definisi atau identitas terkait dengan objek yang akan kita deskripsikan. Yang ke B, deskripsi bagian. Pada bagian deskripsi bagian ini akan dijelaskan terkait dengan pengklasifikasian suatu objek yang diangkatkan nantinya. Pada pengklasifikasian ini akan dijelaskan lebih rinci lagi dengan memaparkan suatu gambar-gambar yang jelas terkait dengan objek yang diangkatkan. Yang terakhir, penutup. Pada bagian penutup ini, penulis akan memaparkan terkait dengan kesan umum terhadap suatu objek yang dideskripsikan tersebut. Baik anak-anak, yang terakhir kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek, contohnya hawa sejuk, ombak mengalun tak begitu deras. Yang kedua, menggunakan kata benda, contoh Pulau Nusa Kambangan, Pantai Karangpandan, hutan tropis. Yang ketiga, menggunakan kata kerja, contoh hawa sejuk menyeruak, angin pantai berembus, ombak mengalun. Yang keempat, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Yang kelima, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Yang keenam, mengandung kata kerja perasaan atau pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Yang terakhir atau yang ketujuh, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Baik, yang terakhir punya contoh soal untuk menulis teks deskripsi dengan menggunakan kalimat sederhana untuk fase A, untuk kelas 1 atau kelas 2. Nah, di sini sudah ada gambar apel dan sudah ada kosakata. Jadi, tulis Ibu akan memilih kosakata yang bisa menggambarkan apel. Seperti yang pertama, untuk kosakata yaitu merah, lalu kecil dan bulat, manis, berair, bercak, enak, dan segar. Nah, kata-kata tadi atau kosakata tadi bisa menggambarkan sebuah apel. Jadi, sampai di sini sudah mengerti anak-anak? Baik, Ibu harap kalian sudah mengerti dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi dan contoh soal ini. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.